ada leak yang ditembak kakinya pakai senapan angin. Oke, ini cerita yang aku janjikan kemarin karena banyak yang request. Jadi ini cerita sangat-sangat nyata dari temanku dan juga bapaknya. Oke, sebelum lanjut aku mau ucapin terima kasih buat yang sudah follow akun ini dan dukung terus biar tembus ke 100k followers. Jadi ceritanya begini. Temanku ini namanya Kadek. Bapaknya Kadek namanya Pak Nyoman. Ini nama asli ya. Mereka sekeluarga membuka warung makan yang juga berisi tempat bermain biliar. Kalau tidak salah kejadian ini gempar ya di desaku sekitar tahun 2009. Awal mulanya Kadek dan bapaknya memang sering berpetualang malam seperti berburu. Tepat saat malam kejadian, mereka tumben tidak berangkat berburu. Mereka sibuk mengurus warung biliar yang sedang ramai. Di sana ada Dwi, Wayan, dan teman-teman lainnya yang sedang taruhan bermain biliar. Pak Nyoman pun asik sedang membersihkan senapan anginnya di samping tempat bermain biliar tersebut. Singkat cerita, karena sudah larut malam sekitar jam 1, Dwi dan Wayan, karena mereka ini satu rumah, mereka memutuskan untuk balik barengan. Mereka pun jalan kaki menuju ke rumahnya. Saat mereka hampir sampai di depan rumahnya, di arah selatan mereka melihat sosok seperti monyet besar, tapi ukurannya semanusia. Jalannya sedikit merunduk, memakai kamben di atas lutut. Wah, ini sudah bisa dipastikan leak berwujud monyet besar. Sosok itu berjalan mendekat menuju ke arah mereka. Seketika wajah leak itu terlihat benar-benar menyerupai monyet, tapi taringnya panjang sekali, tangannya panjang, tubuhnya berbulu hitam. Dwi dan Wayan terkejut dan langsung berbalik arah, berlari menuju ke warung biliar tadi. Sesampai di sana, Pak Nyoman dan Kadek pun terkejut bertanya, "Kok balik lagi?" tanya Kadek. "Ada lihat dek, monyet besar dek," sahut Wayan sambil ngos-ngosan. Seketika itu Pak Nyoman yang kebetulan memang pemberani sekali, pas pada saat itu sedang memegang senapan, langsung nyahut, "Mana itu? Aku mau tembak sekalian." Mereka pun berlari bergegas ke tempat leak tersebut. Dan benar saja, leak itu masih ada di jalan dan mau masuk ke gang rumahnya. Disaksikan oleh Kadek, Dwi, dan Wayan, Pak Nyoman pun bersiap-siap membidik leak tersebut sembari mengisi peluru yang dioleskan dengan bawang merah. Pak Nyoman bersiap-siap untuk menembak. Tapi Pak Nyoman tahu kalau ditembak di kepala, orang yang leak itu akan mati. Jadi saat itu Pak Nyoman membidik ke arah kakinya sebanyak 2 kali. Leak itu pun menjerit kesakitan, tapi suaranya bukan kayak manusia. Itu kayak monyet yang sedang tertembak. Kasihan sebenarnya, kata Pak Nyoman ketika aku tanya soal ini. Leak itu pun berjalan pincang masuk ke gang rumahnya sembari meringis kesakitan. Maunya dikejar tapi tidak dikasih sama anaknya, yaitu Kadek. Nah, Dwi dan Wayan pun pulang berlari diantar oleh Pak Nyoman. Keesokan harinya, seorang nenek yang dicurigai menjadi leak itu datang ke sawahnya Pak Nyoman. Kebetulan Pak Nyoman sedang mencari rumput untuk pakan sapi. "Man, minta daun warunya man," ucap si nenek itu. Taulah kalian maksudnya. Nenek itu lagi meminta obat untuk kakinya. Sebenarnya obatnya sederhana. Semisal kalau kalian ngeleak dan saat ngeleak kalian ada yang menjahili atau menyakiti sampai terluka, minta saja apapun kepada orang yang menyakiti kalian. Jadikan itu sebagai obat. Misalnya nih, tumbuh-tumbuhan, buah, atau apapun. Tapi kalau sampai orang yang kalian mintain itu tidak ngasih, waduh, ucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Kalian akan sakit perlahan, akan mati. Pak Nyoman pun berpikir kalau aku kasih daun itu, dia akan sembuh. Tapi kalau aku tidak kasih, aku dosa menyakiti orang yang sudah tua. Dengan berpikir panjang,
disahut sama Pak Nyoman. Ambil aja Nek, besok-besok kalau mau ngeliak jangan di jalan, di kuburan kek. Nenek itu pun terkejut mendengar kata Pak Nyoman dan langsung memetik daun waru itu dan langsung pergi dengan berjalan pincang.